Shalom alihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 134. Ya saudara-saudara, perjanjian baru yang belakangnya 4 tidak dipakai untuk latihan khotbah. Jadi di perjanjian baru ini tidak ada lagi latihan khotbah ya. Dan kuisnya juga udah dikasih jawabannya ya. Tetapi tetap tidak boleh gagal memahami, karena harus paham di atas rata-rata ya. Tidak boleh ya, tidak boleh nggak ngerti, tidak boleh nggak mudeng, harus mudeng, harus clear ya. Pelajaran nomor 134 ya. Matius pasal 16. Yesus memberitahukan soal harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus selalu ngomong, aku nanti akan dibunuh, disalib, dibangkitkan pada hari ketiga. Sedangkan di Matius 12 ayat 30, Yesus harus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam pasti memenuhi syarat hari ketiga. Tetapi kalau sekedar hari ketiga tidak memenuhi syarat 3 hari 3 malam ya. Ayat 23, lalu Petrus ini bilang ke Yesus, jangan sampai terjadi Yesus kayak gitu, bahwa Yesus nanti harus mati disalib ya. Lalu Yesus tuh ngomong ke Petrus, enyahlah iblis. Wah, bisa ya kuisnya, mengapa Petrus ditegur Yesus iblis gitu ya. Artinya saudara apa? Orang itu kalau tidak sedang di jamah Roh Kudus ya loh, itu bisa apa? Bisa jatuh di dalam dosa. Bahkan iblis pun bisa menguasai dia. Ini ada Yesus di sebelahnya loh, ya. Yesus bilang, enyahlah iblis. Artinya Petrus sedang dikuasai iblis. Ya. Jadi tidak benar anggapan bahwa Roh Kudus itu selalu nemplok di kita. Salah, ya. Kalau kita sedang hati tidak baik, sedang tidak suci, sedang tidak kudus, Roh Kudusnya pergi, kita bisa jatuh nih. Contohnya Petrus. Ya, Petrus saja dibilang sama Yesus, enyahlah iblis. Artinya di dalam hati Petrus ada iblisnya. Gitu ya. Oke. Ayat 27, sebab anak manusia akan datang dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini nanti setelah kebangkitan yang pertama ya. Linknya Matius 25 ayat 32-34. Ayat 28, orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah ini saudara, ini yang sering dijadikan bahan olok-olok oleh di luar sana ya. Ada di ayat lain yang mengatakan begini, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Angkatannya sudah pada mati, orang yang tadi yang ada di situ sudah pada mati, Yesusnya nggak datang-datang. Berarti Yesus itu bohong. Ya. Kalau Anda baca ya, Anda baca Alkitab ya, ada di kitab ini juga, ada di Injil lain juga mengatakan begitu, bahwa anak manusia nanti akan datang dalam kemuliaannya ya, disertai malaikat-malaikat akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, seperti sama dengan Matius 16 ayat 27. Angkatan ini tidak akan, ayat 28, orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dan dalam kerajaannya. Nah, kata misterinya adalah orang yang hadir di sini atau angkatan ini, di tempat lain disebut angkatan ini. Orang yang hadir di sini, angkatan ini tidak akan mati pada waktu Yesus itu datang sebagai raja ya, baik sebagai raja maupun dengan kuasanya nanti menjemput kita di awan-awan ya. Ada tayangan YouTube saya, judulnya kedatangan Yesus tidak bohong. Maksudnya begini, apa sih definisi angkatan ini tidak akan berlalu atau apa itu? Yang hadir di sini tidak akan berlalu. Artinya
ketika Yesus datang di awan nanti yang disebut pengangkatan orang percaya. Angkatan ini artinya kelompok orang hidup. Wah, baru denger ini Pak. Jadi kelompok orang hidup itu ada pada saat Yesus nanti datang, itu maksudnya. Yesus kan ngomong gini ya, atau ngomong gini deh, ngomong pakai bahasa gampangnya. Nanti pada waktu aku datang sebagai raja, di atas awan aku menjemput umat. Angkatan ini, gerombolan ini nggak akan mati. Maksudnya ada gerombolan orang hidup itu ada, gitu loh maksudnya loh. Itu maksudnya Alkitab, bukan kok orang yang sekarang ada di sini angkatan ini tidak akan mati, bukan itu maksudnya. Ya, orang-orang yang ada di sini orang hidup kayak gini, nanti itu ada pada waktu aku datang, itu loh maksudnya. Ya, tetapi banyak sering disalahpahamin, makanya nanti akan saya lampirkan tayangan YouTube saya yang judulnya bahwa kedatangan Yesus tidak bohong. Maksudnya itu. Soalnya ini tidak ada di luar sana pendeta manapun yang bisa jelasin ini. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nggak akan bisa, jam. Soalnya orangnya udah mati semua, sementara Yesusnya nggak datang-datang. Terus dibilang Yesus bohong. Padahal yang dimaksud frase kalimat angkatan ini artinya kelompok orang hidup. Nanti ada penjelasannya pada saat mendengarkan tayangan YouTube saya yang judulnya kedatangan Yesus tidak bohong. Ya saudara-saudara ya, sekali lagi para peserta sekolah tinggi Alkitab tidak boleh gagal memahami. Ini pengajaran yang krusial di poin ini, ya karena ini sering dipakai untuk nyerang. Anda saya rasa sudah tahu lah, Anda yang punya grup WA dan lain sebagainya, Anda sudah sering diserang soal ini. Jelaskan, angkatan ini tidak akan berlalu pada saat Yesus datang. Nggak taunya angkatan ini udah pada mati, Yesusnya kagak datang-datang. Berarti Yesus kamu tuh bohong, tuh Alkitab itu cuman karangan manusia, kan begitu ujung-ujungnya ya. Setelah mendengarkan itu, saudara harus bisa jawab.